Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Islam dengan NIM 14021811055 dari kelas AK 4201. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Namun saya akan membahas hanya bab 1, bab 3, dan bab 4. Yang pertama adalah bab 1. Bab 1 sendiri memiliki 3 pembahasan, yaitu analisis komparatif yang membahas analisis dari tahun ke tahun. Yang kedua adalah analisis common size yang membahas analisis laba rugi dan neraca. Yang terakhir adalah analisis rasio. Analisis komparatif. Analisis komparatif adalah analisis laporan keuangan yang meninjau neraca berturut-turut, laporan pendapatan atau laporan arus kas dari periode ke periode, melibatkan peninjauan perubahan saldo akun dari tahun ke tahun atau multi-years. Analisis komparatif sendiri terbagi menjadi 2, yaitu analisis perubahan tahun ke tahun dan analisis tren jumlah indeks. Pertama, kita akan membahas contoh soal dari analisis perubahan tahun ke tahun. Di laporan keuangan, biasanya terdapat 2 tahun, yaitu tahun dasar dan tahun saat itu. Sebagai contoh di sini tahun 2006 dan tahun 2005. Tahun dasarnya adalah tahun 2005 dan tahun saat ininya adalah tahun 2006. Dari tahun 2006 dan 2005 dicari selisih atau perbedaannya atau perubahannya. Lalu setelah itu kita akan mencari persentase perubahannya. Sebagai contoh, kita akan mencari tahu dari manakah 7,38% persentase perubahan milik akun net sales. 7,38% ini didapatkan dari 841 dibagi dengan 11.397 lalu dipersenkan. Selanjutnya adalah contoh soal dari jenis tren. Di sini disebutkan bahwa pada saat tahun kedua di tanggal 31 Desember cash balance-nya adalah $18.000 dan di tahun awalnya atau tahun dasarnya sebesar $12.000. Untuk menghitung berapa indeksnya adalah tahun saat ini dibagi dengan tahun dasar dikali 100, yaitu $18.000 dibagi dengan $12.000 dikali 100 sama dengan 150. Apabila terdapat 3 tahun dan diketahui tahun ketiga adalah 9.000, maka cara menghitung indeks di tahun ketiganya adalah tahun saat ini atau 9.000 dibagi dengan tahun dasar yaitu 12.000 dan dikali 100. Yang kedua adalah analisis common size. Analisis common size adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara suatu elemen laporan keuangan tertentu sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama dan akun dinyatakan dengan persentase penjualan. Kita cari dari manakah 5%-nya, yaitu dari 50.000 dibagi dengan 1 juta atau patents dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah contoh soal analisis common size jika di laporan laba rugi. Jadi di awal tahun atau net revenue-nya adalah dijadikan 100 semua. Nanti angka-angka selanjutnya akan mengikuti laporan keuangan perusahaan. Yang terakhir adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu alat analisis keuangan yang paling populer dan banyak digunakan. Namun, perannya sering disalahpahami dan akibatnya pentingnya sering berlebihan. Rasio mengekspresikan hubungan matematika antara dua kuantitas. Contoh soal. Biasanya kalau analisis rasio itu kita akan menghitung berapa credit risk analysis, profitability analysis, dan valuation. Ini merupakan contoh dari menghitung liquidity. Liquidity ini kita menghitung dengan 4 cara, yaitu current ratio, acid test ratio, collection period, dan days to sell inventory. Rumus-rumusnya dapat dihafal dan angka-angkanya dapat kita lihat dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya adalah bab 3. Bab 3 sendiri membahas tentang accounting for leases. Lese atau pihak yang menyewa aset yaitu mengklasifikasikan dan memperhitungkan sewa sebagai sewa modal. Contoh soal, pada Januari 2005 menggunakan tabel bunga di dekat akhir buku, nilai saat ini adalah $10.000. Dihitung dari 3.992 dikali 2.505. Kemudian menghitung bunga dan amortisasi utama untuk setiap tahun.
bunga sama dengan kewajiban awal tahun dikalikan dengan suku bunga. Untuk tahun 2005 adalah $10.000 dikali 0,08. Jumlah pokok sama dengan total pembayaran bunga lebih sedikit. Untuk tahun 2005 adalah $2.505 dikurang dengan $800. $800 sendiri didapatkan dari $10.000 dikali dengan 0,08. Jadwal mengungkapkan pola bunga meniru hipotek pembayaran tetap dengan penurunan bunga dari waktu ke waktu sebagai saldo pokok menurun. Selanjutnya kita menentukan penyusutan. Karena perusahaan ini menggunakan garis lurus, biaya depresiasi adalah 2.000 per tahun. 2.000 ini didapatkan dari 10.000 per tahun dibagi dengan 5 tahun. Berikut merupakan contoh tabel dari schedule amortisasi. Kita mencatat beginning year liability-nya terdapat dari soal yaitu 10.000. Kemudian kita mencatat interest-nya yaitu beginning year liability dikali dengan bunga yang diketahui. Lalu prinsipal didapat dari perhitungan 2.505 yang terdapat di soal dikurang dengan 800 dari bunga. Lalu totalnya 2.505 ini didapatkan dari interest dijumlah dengan prinsipal. Lalu year end liability didapatkan dari beginning year liability dikurang dengan total, yaitu 10.000 dikurang dengan 2.505. Berikut merupakan bentuk operating list-nya, pencatatan operating list-nya. Kita mencatat trend expense yang terdapat di soal yaitu 2.505, kemudian interest expense yaitu 800, dan depreciation expense yang kita hitung dari 10.000 dibagi dengan 5 tahun yaitu sebesar 2.000. Total expense di sini didapatkan dari interest expense dijumlah dengan depreciation expense. Selanjutnya adalah pension accumulation. Berikut merupakan contoh soal dari pension accumulation. Jadi ada satu karyawan yang diperkirakan akan pensiun dalam 15 tahun dan dibayarkan pensiun tetapnya yaitu sebesar $20.000 selama 10 tahun setelah pensiun. Suku bunga diasumsikan 8% per tahun. Untuk itu kita menganggap bahwa si pemegang perusahaan atau CEO akan benar-benar mendanai rencana tersebut. Sementara penyederhanaan pameran ini mencerminkan ekonomi yang mendasari rencana pensiun yang ditentukan. Di sini dapat dilihat bahwa kontribusi yang didapatkan akan 4.942 per tahun dan benefit yang didapatkan adalah 20.000 per tahun. Selanjutnya adalah bab 4, yaitu inventory, cash flow, dan depreciation. Inventory cash flow sendiri terbagi menjadi 5 pembahasan yaitu FIFO, LIFO, average, effect profitability, dan economic profit and holding profit. Akan contoh soalnya. Diketahui bahwa inventory pada tanggal 1 Januari sebanyak 40 unit dan satunya adalah $500 per buah. Dan inventory yang dibeli pada tahun tersebut 60 unit sebesar $600 per buahnya. Jika kita mencatat sebagai FIFO, maka harga yang digunakan adalah harga pertama yang ditentukan. Harga pertama adalah 500, maka harga penjualan sales yang ditentukan 24.000 dikurang dengan COGS 15.000 didapatkan dari 30 dikali 500 harga pertama dan gross profitnya adalah 9.000. Maka gross profitnya didapatkan 9.000 dari 24.000 dikurang 15.000. Selanjutnya dengan soal yang sama namun dengan pencatatan yang berbeda yaitu LIFO, kita hanya mengganti harga per buahnya menjadi 600 karena LIFO adalah menggunakan harga terakhir. Cara penghitungannya sama, yaitu sales dikurang COGS akan mendapatkan gross profit. Dengan soal yang sama, kita dapat menghitung average cost. Namun yang berbeda adalah harga satuannya. Harga satuannya sendiri didapatkan dari total dari unit yang sedia dijual dibagi dengan total unit yang tersedia. Jadi harga total dibagi dengan harga unitnya sebesar 560. Cara menghitungnya sama, sales dikurang COGS untuk mendapatkan gross profit. Selanjutnya adalah economic profit and holding. Economic profit dan holding gain ini hampir sama cara penghitungannya, hanya yang berbeda cara penghitungan
Harga satuannya kalau economic profit 800 dikurang 600. 800 ini didapatkan dari keterangan di soal sebelumnya, yaitu diketahui bahwa harga pada saat ini adalah 800 dan 600 didapatkan dari harga terakhir. Jadi harga saat ini dikurangi dengan harga terakhir untuk mendapatkan harga satuannya. Sedangkan holding gain, cara mendapatkan harga satuannya adalah harga terakhir dikurangi harga pertama. Selanjutnya adalah depreciation. Depreciation sendiri memiliki 3 pembahasan, yaitu garis lurus, angka tahun, dan double decline. Berikut merupakan contoh soal dari garis lurus. Kita akan membuat tabel yang mencatat in of year depreciation, accumulated depreciation, asset, dan asset book value. Asset book value yang pertama kita akan mencatat yang keterangan di soal mengenai aset costing, yaitu sebesar $110.000. Dan yang kedua adalah depreciation, kita mencatat salvage value sebesar 10.000 keterangan di soal. Value 100.000 didapatkan dari 110.000 atau aset costing dikurangi dengan depreciation lalu dibagi 10 tahun. Karena umurnya adalah 10 tahun, umur barang tersebut adalah 10 tahun. Lalu angka tahun. Angka tahun, cara perhitungannya adalah jika aset dengan masa pakai 10 tahun yang berguna didepresiasi pada tingkat saldo 2 kali lipat 20% dihitung sebagai 2 dikali 1/10. Bukan 20%, tapi 2 kali 1/10. Jika 30%, maka 3 dikali 1/10. Selanjutnya adalah double decline. Double decline cara menghitungnya adalah aset yang terdepresiasi selama periode 5 tahun dengan menerapkan pecahan yang penyebutnya adalah jumlah digit 5 tahun. Jadi, kalau misalkan jumlah umurnya itu adalah 5 tahun, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Jika 10 tahun, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Dan contoh ini adalah 5 tahun, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 adalah 15. Berikut merupakan contoh pencatatan angka tahun dan double decline. Pertama kita mencatat pertama kita mencatat depreciation. Setelah kita menghitung, kita mencatat depreciation, kita mencatat double declining dan sum of the years digits. Cumulative depreciation, pada tahun pertama kita mengikuti double decline atau pencatat. Untuk cumulative depreciation, kita mencatat pertama kali untuk double declining di tahun pertama mengikuti depreciation, double declining di tahun pertama juga. Sedangkan untuk tahun kedua, kita menjumlah depreciation di tahun kedua dengan tahun pertama. Begitupun dengan sum of the years digits. Tahun pertama mengikuti depreciation sum of the years digits. Tahun kedua menjumlahkan dari tahun kedua dengan tahun pertama. Jadi kesimpulannya adalah saya membahas 3 bab, yaitu bab 1 tentang perhitungan analisis laporan keuangan, bab 3 yaitu tentang sewa dan pensiun karyawan, dan yang terakhir adalah inventory cash flow dan depreciation. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.